Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya baca pada hari ini tentang siapakah orang-orang yang doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini ketika saya mengaji bersama murid dalam kitab Thimarul Yani'ah. Dalam kitab As-Thimarul Yani'ah dijelaskan bahwa dalam bab mengenai sholat istisqa, dalam sholat istisqa dijelaskan bahwa sebaiknya dalam sholat istisqa itu adalah mereka dalam kondisi berpuasa. Kenapa kok berpuasa? Karena orang yang berpuasa doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam pembahasan itu sang pengarang atau sang penyusun dari kitab As-Thimarul Yani'ah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan ada 7 orang yang doanya makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah doaul mazlum, orang yang dianiaya, doanya orang yang dianiaya. Dan ini memang persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wattaqi doa al madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doanya orang yang teraniaya, yang dianiaya, karena doanya, karena orang yang teraniaya di antara dirinya doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena antara orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas. Karena itulah kalau misalnya kita sedang dianiaya oleh orang lain, kita dizolimi oleh orang lain, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya kalau kita menjadi orang yang dizolimi, jangan berdoa dengan doa yang jelek, jangan. Tapi doanya adalah doa yang baik. Misalnya kita dianiaya oleh orang lain, kita tidak bersalah tapi kita dianggap bersalah, kita benar tapi kita disalahkan, kita berdoa misalnya dengan doa, ya Allah berilah hidayah kepada dirinya. Jangan menggunakan doa-doa yang doa itu membuat orang lain celaka. Artinya hati-hatilah dengan doa orang yang dianiaya itu, maksudnya supaya orang yang menganiaya dia, menganiaya itu bersikap hati-hati. Jangan sembarangan menganiaya orang, karena ketika orang yang dianiaya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menganiaya bisa menjadi masalah. Namanya doaul mazlum. Jadi kenapa doanya orang yang teraniaya dikabulkan? Pertama, supaya orang yang menganiaya itu menghentikan proses penganiayaannya, dan yang kedua adalah menunjukkan pembelaan Allah kepada orang yang dianiaya. Allah membela orang yang dianiaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara orang yang dianiaya dengan Allah tidak ada pembatasnya. Itu yang pertama, doaul mazlum. Yang kedua adalah doaul walid, doa orang tua. Doa orang tua kepada anaknya, Masya Allah. Jadi ketika kita memiliki anak lalu orang tuanya mendoakan kepada anaknya, mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti, memiliki rizki yang banyak, sukses dalam pendidikannya, sukses dalam pekerjaannya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya sahabatku pasti nanti suatu saat menjadi orang tua atau saat ini sudah menjadi orang tua, maka berdoalah dengan doa yang bagus buat anaknya. Jangan menggunakan doa-doa yang jelek untuk anaknya, tapi doakanlah untuk anaknya supaya anak itu menjadi anak yang baik. Doaul walid itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua, subhanallah, doa orang tua. Ada doa orang tua yang paling mudah sebenarnya. Apa itu doanya? Ya Allah, laksanakanlah apa yang menjadi cita-cita anakku yang baik. Jadi semua anak kan punya cita-cita. Ketika sang anak itu punya cita-cita, doanya orang tua adalah, ya Allah, laksanakanlah, kabulkanlah cita-cita anakku. Masya Allah, doa orang tua. Kenapa kok doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat ridallah fi ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Jadi anak itu sesungguhnya adalah memiliki ikatan batin, orang tua memiliki ikatan batin kepada sang anak. Maka
kalau pingin mencari siapakah orang yang tidak punya pamrih dalam kehidupan ini, jawabannya adalah orang tua. Karena itu kalau orang pingin tradul, seseorang pingin curhat, pingin konsultasi, maka curhatlah kepada orang tua. Karena orang tua itu tidak memiliki motif apapun. Dia tidak ingin mengatakan kepada orang lain tentang kejelekan anaknya. Kalau teman kita, wahai sahabatku, teman kita seringkali kalau dia tidak bagus dengan kita, dia akan menceritakan kepada orang lain. Doaul walid. Karena itu kalau kita sebagai orang tua, doakan anaknya. Semoga anaknya menjadi orang yang berhasil. Dan kalau kita sebagai anak, minta doa kepada orang tua. Minta doa. Bahagiakan orang tua. Senangkan orang tua. Supaya orang tua mendoakan kita dengan tulus. Cintai orang tua. Sayangi mereka dan banggakan mereka, maka orang tua akan mendoakan kita. Diminta atau tidak diminta, orang tua pasti akan mendoakan. Tetapi ketika sang anak itu membahagiakan orang tua, doanya akan mulus. Doaul walid. Yang ketiga adalah doa ushoim, doanya orang yang berpuasa. Masya Allah, kalau dia berpuasa, makanya ketika sang anak sedang ujian, ibunya berpuasa. Berdoa, anaknya sedang ujian, ibunya berpuasa. Berpuasa sunnah, berdoa ibunya. Mengaji Al-Quran, beribadah, mendoakan sang anak. Masya Allah, moga-moga sudah dari doanya orang tua, ibunya berpuasa lagi, orang tuanya berpuasa. Ya Allah, ada dua kelipatan. Doanya orang tua dikabulkan, pada saat yang sama orang tua itu berpuasa. Doa ushoim. Yang keempat adalah doanya orang sakit. Jadi doa orang sakit, makanya ada orang yang datang kepada orang sakit, dia mendoakan supaya orang sakit itu sembuh. Pada saat yang sama orang sakit pun diminta untuk mendoakan orang yang sehat supaya sehat. Orang yang sehat mendoakan orang yang sakit supaya sakitnya sembuh, dan orang yang sakit pun juga ikut mendoakan supaya yang sehat diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wahai sahabatku, doaun lil ghaib, doanya saudara yang dia mendoakan saudaranya yang saudara yang lain itu tidak tahu. Jadi kita mendoakan saudara kita, yang saudara kita itu tidak tahu kalau kita doakan. Kenapa kok dikabulkan oleh Allah? Itu menunjukkan saudara itu adalah ikhlas, mukhlis. Kita mendoakan si A, si fulan. Kita mendoakan si fulan, ya Allah semoga si fulan sehat. Yang si fulan itu nggak tahu kalau kita doakan. Itu artinya saya mendoakan dia itu tanpa pamrih, dan Allah menghargai keikhlasan yang tanpa pamrih itu. Masya Allah. Kalau kita punya saudara, berdoalah kita kepada saudara kita supaya saudara kita banyak rizkinya. Kadang enggak, kita punya saudara yang kaya, iri. Lu jangan iri, kita doakan supaya dia tambah kaya. Ya Allah, Masya Allah. Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qalal malak walaka bimislin. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang lain yang saudaranya itu enggak tahu. Maka malaikat akan mengatakan, engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Kalau kita mendoakan saudara kita yang jauh dari kita, dia tidak tahu kalau kita doakan semoga dia sehat, semoga dia banyak rezekinya, sejatinya kita mendoakan diri kita. Maka saudara kita akan dapat rezeki banyak, akan dapat kesehatan, akan masuk surga, kita pun juga akan menerima seperti apa yang kita doakan. Jadi doa kita kepada saudara kita itu hakikatnya mendoakan kepada diri kita sendiri. Jadi perbanyaklah doa kepada muslim yang lain, karena hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Kemudian yang keenam adalah doanya Nabi. Doanya Nabi kepada umatnya. Ini pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberi spesifikasi khusus kepada Nabi. Doa Nabi untuk umatnya. Dan yang terakhir adalah doanya orang yang haji. Orang yang haji di Mekah itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mereka di Mekah, 40 hari setelah dia pulang dari Mekah, kita biasanya datang kepada orang yang melaksanakan haji itu, kita lalu minta doa kepada mereka. Kita mendoakan semoga hajinya mabrur. Pada saat yang sama kita juga minta doa dari mereka, semoga kehidupan kita lebih baik, semoga kita pun bisa haji seperti dia, dan semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaul haji, doanya orang yang haji. Jadi ada 7 orang yang doanya mujarab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama doaul madlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang tua,
doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang sakit, doa kita kepada sahabat kita yang lain, kepada saudara kita yang lain yang dia tidak tahu karena ada keikhlasan, doanya Nabi yang keenam, dan yang ketujuh adalah doanya orang yang haji. Wahai sahabatku, jangan melewatkan ini, karena ini adalah doa-doa orang yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan menganiaya saudara kita, karena mereka yang teraniaya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menzalimi orang lain. Sayanglah kepada orang tua, karena doanya akan dikabulkan, dan juga berpuasalah supaya doanya dikabulkan, dan mendoakanlah kepada saudaranya, karena doa kita kepada saudara kita yang lain hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Dan kalau ada orang haji, maka datanglah minta doa kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.